Dari video ini adalah yang pertama protozoa dan foraminifera bentonik besar, yang kedua pengenalan foraminifera, yang ketiga foraminifera planktonik, yang keempat foraminifera bentonik, dan yang terakhir adalah aplikasi foraminifera dan preparasi fosil dan hasil analisa. Pembahasan yang pertama adalah protozoa dan foraminifera bentonik besar. Berikut adalah ciri-ciri dari protozoa. 1. Merupakan organisme uniselular. 2. Bersifat eukariotik. 3. Tidak memiliki dinding sel. 4. Bersifat heterotrof. 5. Hidup dengan sendiri atau soliter. 6. Hidup dengan bebas. 7. Memiliki alat gerak berupa silia, flagella, dan pseudopodia. Dan terakhir memiliki ukuran tubuh sekitar 100-300 mikron. Klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah rhizopoda atau sarkodina dengan alat geraknya yaitu pseudopodia atau kaki semu. Kedua, flagellata yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk. Yang ketiga merupakan sporozoa yang tidak memiliki alat gerak atau bergerak dengan sel itu sendiri. Selanjutnya merupakan foraminifera bentonik besar. Foram besar diberikan untuk golongan foram bentos yang memiliki ukuran relatif besar, jumlah kamar relatif banyak, dan struktur dalam kompleks. Umumnya foram besar banyak dijumpai pada batuan karbonat, khususnya batu gamping terumbu, dan biasanya beroscilasi dengan alga yang menghasilkan CaCO3 untuk tes foram itu sendiri. Berikutnya adalah famili dari foraminifera bentonik besar. Foraminifera adalah suatu organisme atau sel yang memiliki cangkang kalsit dan merupakan salah satu organisme dari kingdom Protista yang sering dikenal dengan rhizopoda. Biasanya, foraminifera hidup pada zona CCD atau zona carbonate composition bed. Penjelasan dari zona CCD adalah sebagai berikut. Selanjutnya, aplikasi foraminifera. Yang pertama sebagai fosil indeks, yang kedua sebagai paleoekologi dan paleobiogeografi, yang ketiga sebagai eksplorasi minyak, 4. Biostratigrafi, yang kelima litostratigrafi, selanjutnya yang keenam sebagai paleoklimatologi, yang ketujuh sebagai fosil batimetri, yang kedelapan fosil horizon, yang kesembilan fosil lingkungan, kesepuluh paleoceanografi, dan yang terakhir paleoenvironment. Selanjutnya, foraminifera planktonik. Foraminifera planktonik adalah foraminifera yang cara hidupnya mengambang atau melayang di air, sehingga fosil ini sangat baik untuk menentukan umur dari suatu lingkungan pengendapan atau umur dari suatu batuan. Secara umum, foraminifera dibagi berdasarkan famili, genus, serta spesies yang didasarkan antara ciri-ciri yang nampak. Ciri-ciri beserta pembagiannya antara lain: yang pertama, susunan kamar. Susunan kamar foraminifera planktonik dibagi menjadi A. Planispiral, B. Trochospiral, C. Streptospiral. Berikut ini adalah gambar contoh dari planispiral dan trochospiral. Yang kedua, bentuk tes dan bentuk kamar. Bentuk tes adalah bentuk keseluruhan dari cangkang foraminifera, sedangkan bentuk dari kamar adalah penyusun dari tes foraminifera. Hitungan kamar foraminifera dimulai dari bagian dalam dan pada bagian agen atau terkecil di mana biasanya mendekati aperturnya. Selanjutnya, septa dan sutur. Septa adalah bidang yang merupakan batas antara kamar satu dengan yang lainnya dalam bentuk suatu bidang, sedangkan sutur merupakan garis yang terlihat pada dinding luar tes. Yang keempat adalah apertur. Apertur merupakan lubang utama dari tes foraminifera yang terletak pada kamar terakhir. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, sutur dan apertur. Berikut merupakan famili dan genus foraminifera planktonik. Foraminifera planktonik dibagi menjadi 3 famili dan 13 genus.
Selanjutnya, Foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik merupakan jenis foraminifera yang hidup dengan cara menambatkan diri dengan menggunakan vagula atau sesil, serta hidup di dasar laut pada kedalaman tertentu. Bentuk cangkang. Foraminifera membentuk cangkang atas satu atau dari beberapa kamar. Berdasarkan jumlah kamar yang dipunyainya, dapat diketahui berupa monotalamus test, yaitu cangkang foraminifera yang terdiri atas satu kamar atau bentuk cangkang sederhana. Sedangkan yang kedua adalah polythalamus test atau multilocular, yaitu cangkang foraminifera terdiri atas banyak kamar atau kompleks. Cangkang. Karakter dasar foraminifera adalah adanya cangkang membentuk kamar-kamar yang dihubungkan oleh pori-pori halus atau foramen. Cangkang foraminifera dapat terbentuk dari zat-zat yang gampingan, silikan, sitin ataupun aglutin yang sangat resisten, sehingga golongan ini banyak yang terdapat sebagai fosil. Gambar di samping merupakan contoh dari cangkang foraminifera bentonik. Bentuk cangkang polythalamus. Yang pertama, uniform, yaitu dalam satu bentuk cangkang didapatkan satu macam susunan kamar. Yang kedua, biform, yaitu dalam satu bentuk cangkang didapatkan dua macam susunan kamar. Yang ketiga, triform, dalam satu bentuk cangkang didapatkan tiga macam susunan kamar. Dan yang terakhir adalah multiform, yaitu dalam satu bentuk cangkang didapatkan tiga lebih atau lebih macam susunan kamar. Berikut adalah contoh gambar dari uniserial, biserial, triserial, dan yang lain-lainnya. Apertur. Apertur dari foraminifera bentonik merupakan bagian yang penting pada cangkang foraminifera bentonik, dikarenakan lubang pada kamar akhir tempat protoplasma organisme tersebut bergerak keluar ataupun masuk. Berikut ini adalah macam-macam dari apertur foraminifera bentonik. Berikut adalah contoh gambar dari apertur foraminifera bentonik. Selanjutnya adalah hiasan dari foraminifera bentonik. Berikut adalah gambarnya. Preparasi adalah proses pemisahan fosil dari batuan dan material pengotor lainnya. Setiap jenis fosil memerlukan metode preparasi. Proses ini pada umumnya bertujuan untuk memisahkan mikrofosil yang terdapat dalam batuan dari material-material lempung atau matrik yang menyelimutinya. Prosedur yang pertama yaitu batuan ditumpuk dengan palu yang dibalut karet hingga berukuran pasir halus sampai pasir sedang. Yang kedua, cuci sampai sampel bersih. Selanjutnya, larutkan sampel yang telah dihaluskan ke dalam larutan H2O2 atau hidrogen peroksida. Lalu dibiarkan sampai butiran batuan terlepas kurang lebih 20 jam sambil diaduk sekali-sekali. Selanjutnya, sampel dikeringkan dan dicuci menggunakan deterjen. Lalu, keringkan dengan cara disangrai dalam waktu tertentu sampai sampel tidak basah lagi. Proses analisa sampel. Sebelum melakukan penganalisaan, terlebih dahulu kita melakukan proses pengayakan dengan menggunakan pen. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam pen dengan hati-hati. Setelah itu, pen diletakkan pada mesin pengayak dengan ditekankan sebelum dikunci agar tidak berpindah atau bahkan lepas. Setelah itu, pen akan diayak selama 10 menit. Lalu setelah itu siapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penganalisaan. Hidupkan mikroskop, lampu, dan letakkan sampel fosil pada cawan. Lalu lakukan penelitian dengan mengamati sampel melalui mikroskop. Apabila sudah menemukan foraminifera, baik itu bentonik maupun planktonik, foto terlebih dahulu. Lalu kita akan menggunakan jarum sebagai media pengambilannya. Kemudian letakkan dalam preparat guna menentukan jenis fosil bentos atau plankton. Setelah itu proses penamaan fosil. Berikut adalah fosil-fosil yang ditemukan saat analisa.